Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita. Dari nikmat yang berkaitan dengan dunia kita, alhamdulillah kita sehat, alhamdulillah kita punya waktu luang, alhamdulillah kita punya harta, punya keluarga. Terlebih nikmat yang lebih besar daripada itu, nikmat kita bisa beragama Islam, kita bisa merasakan keimanan, kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi laula Allah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Demi Allah, kalau bukan karena Allah kita tidak mungkin bisa dapat hidayah. Demi Allah, kalau bukan karena Allah kita tidak mungkin bisa salat. Dan demi Allah, kalau bukan karena Allah tidak mungkin kita bisa bersedekah. Kemudian salat dan salam kita haturkan, kita panjatkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah ma'asyar muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya di dalam agama Islam yang mulia ini, di sana ada dua rujukan yang merupakan pondasi utama dalam beragama. Ketahuilah bahwasanya rujukan utama tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, betul, di sana ada ijma', ada qiyas, ada qaulus sahabi, ada masalah mursalah, begitu pun ada syar'u man qablana. Akan tapi ini semua merupakan cabang dari dua usul, dua pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan ketahuilah bahwasanya Al-Quran dan Sunnah yang dengannya Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ini artinya dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dari kalangan kalian sendiri, dari kalangan manusia. Apa tugas rasul? Yaitu yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuzakkihim, mensucikan hati mereka, mensucikan dari syubhat, mensucikan dari syahwat. Begitupun dua hal yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada manusia, kepada kita semua Alkitab. Ini yang pertama, yaitu Al-Quran. Kemudian wal hikmah. Hikmah disebutkan oleh para ulama adalah as-sunnah, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sedangkan dahulu sebelum datang Rasul alaihi wasallam, sebelum dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, sebelum ada Al-Quran, sebelum ada sunnah, mereka itu dalam kesesatan yang sangat nyata. Subhanallah, indah sumber petunjuk Al-Quran dan sunnah, sumber syariat yang pertama adalah Al-Quran.
Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Ketahuilah bahwa ini Al-Qur'an menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus. Tidak ada jalan yang paling lurus melebihi jalan Al-Qur'an. Oleh karenanya, barang siapa yang mengambil petunjuk dari Al-Qur'an, dia dapat hidayah. Barang siapa yang berhukum dengan Al-Qur'an, dia adil. Sebaliknya, siapa yang mencari petunjuk kepada selain Al-Qur'an, dia sesat. Tidak mungkin mendapatkan hidayah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, siapa saja yang berpegang teguh dengan kitab Allah, dengan Al-Qur'an, dengan petunjuknya, dia tidak akan sesat di dunia ini. Ketika dikatakan tidak sesat, pasti dia dapat hidayah. Kemudian kelak di akhirat, dia bukan termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yakni Al-Qur'an, maka dua jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fala yadhillu, dia tidak akan sesat di dunia ini, wala yashqa, sedangkan di akhirat dia tidak mungkin sesat. Inilah Al-Qur'an. Inilah sumber rujukan kita umat Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Al-Qur'anlah tali Allah yang paling kuat, tali yang dengannya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang artinya, wahai manusia, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Apa tali Allah? Baca tafsir, yaitu Al-Qur'an. Tali Allah adalah Al-Qur'an. Tali Allah yang sangat kokoh, yang bisa nyampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Ini menunjukkan berpegang teguh dengan Al-Qur'an adalah sumber kita bersatu padu. Adapun ketika seorang misalkan mengatakan kita bersatu akan, tapi bukan di dalam Al-Qur'an, bukan di atas petunjuk Allah, maka petunjuknya adalah petunjuk yang semu, persatuannya persatuan yang semu. Akan tetapi subhanallah, kita di zaman yang mana kaum muslimin menjadikan Al-Quran hanya sebagai pajangan saja. Bahkan subhanallah, mungkin sebagian rumah-rumah mereka Al-Quran itu berdebu. Hanya dibuka mungkin acara tertentu, tahun tertentu, bulan tertentu, selebihnya dibiarkan begitu saja. Subhanallah, sedikit sekali yang baca Al-Quran. Bahkan dari sedikit yang baca Al-Quran, sedikit yang bisa paham Al-Quran. Bahkan sedikit yang paham Al-Quran itu sedikit dari mengamalkan. Meskipun paham, jarang mengamalkan. Subhanallah, ini yang dikeluhkan oleh Rasul. Apalagi di zaman kita. Wa qala Rasul, "Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Berkata itu Rasul, "Wahai Rabbku, kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan." Ini di zaman Rasul, apalagi di zaman kita. Kalau kita kaum muslimin tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, siapa yang menjaga Al-Quran? Betul, Allah menjamin Al-Quran dijaga, akan tapi ada sebab yang mesti kita wujudkan, mesti kita pelajari. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang menjaga Al-Quran. Ini sumber utama kita dalam beragama Al-Quran. Kemudian yang kedua, sumber kita dalam beragama Sunnah, hadis Nabi kita Muhammad SAW. Maka tapi yang namanya hadis, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Berbeda dengan Al-Quran, semua yang sahih. Oleh karenanya yang kita jadikan rujukan hadis yang sahih, hadis yang hasan, tidak yang dhaif. Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW berada di atas jalan yang lurus. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah, kebijaksanaan. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, adalah seorang yang Rasul, seorang utusan Allah, berada di atas jalan yang lurus. Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang berada di jalan yang lurus. Berarti orang yang mengikutinya adalah orang yang berada di atas jalan yang lurus. Nabi kita Muhammad SAW, sunnahnya, ucapannya, perbuatannya, takrirnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menjaga Al-Quran, Allah pun menjaga sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena tugas Rasul adalah menyampaikan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang disampaikan oleh Rasul adalah wahyu yang wajib kita benarkan. Jika perintah kita laksanakan, jika larangan kita jauhi. Apa yang diberitakan kita yakini, ini wahyu. Karena Rasul SAW tidaklah berucap melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Rasul SAW berucap dengan hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Oleh karenanya di zaman Nabi kita Muhammad SAW ada sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu.
Beliau mencatat, menulis apa-apa yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang disampaikan oleh beliau dicatat, apa perbuatan beliau dicatat. Oleh karena sebagian sahabat, ya Abdullah, kenapa engkau selalu mencatat, menulis apa-apa yang datang dari Rasul SAW? Padahal beliau Muhammad SAW adalah manusia, bisa marah, bisa murka, bisa ridho, bisa salah, bisa benar. Kemudian Abdullah bin Amr bin As berhenti menulis hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kabar tersebut sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi kita Muhammad SAW, "Uktub ya Abdullah, tulislah wahai Abdullah, ma yakhruju minni walladhi nafsi biyadi, la yakhruju minni aw minhu ila al-haq." Tulislah wahai Abdullah, tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Ini hadis Nabi kita Muhammad SAW. Sebagian orang menyepelekan hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika datang hadis tidak percaya, subhanallah. Bahkan kaum muslimin, tidaklah mereka dikatakan umat yang Islam, istislam, berserah diri, kecuali mereka harus patuh kepada Allah dan Rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ketaatan kepada Rasul dengan ketaatan kepadanya. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, dia telah taat kepada Allah. Sebaliknya Allah mengaitkan bermaksiat kepada Rasul sama dengan bermaksiat kepada Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Maka Allah mengatakan, apa-apa yang datang dari Rasul terima, apa-apa yang dilarang oleh Rasul jauhi. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Rasul terimalah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul jauhilah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah, telah dipaparkan di khutbah pertama bahwasanya sumber rujukan kita dalam beragama adalah Al-Quran dan Sunnah. Inilah sumber yang hendaknya kita pelajari, kita pahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kaum muslimin kita tidak belajar Al-Quran, kita tidak belajar Sunnah, lantas siapa yang belajar Al-Quran dan Sunnah? Bahkan dikatakan hari kiamat itu tidak tegak ketika tidak ada seorang pun yang mengucapkan kata Allah. Kenapa? Mereka tidak belajar tentang Al-Quran, mereka tidak belajar tentang Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah, ketika seorang belajar Al-Quran, belajar Sunnah Nabi Muhammad SAW, ada jaminan dari Allah dan Rasulnya, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Taraktu fikum amrain, ma in tamassaktum bihima lan tadillu." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu dua perkara tersebut? Kitab Allah wa sunnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Quran, kitab Allah. Kemudian yang kedua, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di sana ada pertanyaan. Kaum muslimin yang mereka mengaku Islam, mereka mengatakan, saya pun rujukannya Al-Quran dan Sunnah, saya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi mungkin perkataan ini bisa ditinjau dari dua hal. Bisa jadi memang itu ucapan yang memperindah lisannya saja, artinya cuma ucapan saja, akan tapi prakteknya jauh. Dia mengatakan Al-Quran dan Sunnah, tapi untuk mempraktekannya jauh sekali. Jangankan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan, mencontoh Nabi saja enggak. Bahkan ketika didatangkan ini sunnah Nabi SAW enggak, bahkan mungkin mengejeknya. Bagaimana ini dikatakan berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah? Atau mungkin kemungkinan kedua, yaitu dia memahaminya dan pemahaman yang salah. Al-Quran dan Sunnah perlu barometer, perlu patokan, ukuran siapa yang menjadikan kita patokan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Apakah akal-akal kita yang lemah? Apa pemahaman-pemahaman kita yang nakal? Tidak, tentunya. Yang kita jadikan rujukan dalam beragam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya, seorang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena ketahuilah bahwa pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an."
Ini artinya, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, siapa? Para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi golongan yang pertama Muhajirin, kemudian yang kedua Ansar, kemudian yang ketiga walladzina tabauhum, yang mengikuti keduanya dengan baik, mengikuti Muhajirin dan Ansar, itu orang-orang yang berjalan di atas jalan Nabi Muhammad SAW dan jalan para sahabatnya. Apa ganjarannya? Itu radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang di bawahnya itu sungai mereka kekal di dalamnya. Maka Nabi kita Muhammad SAW menjamin bagi kita semua pemahaman yang benar. Generasi yang terbaik adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabdanya, khairun nasi qarni, thumma ladhina yalunahum, thumma ladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah pada zamanku, kata Nabi Muhammad SAW. Siapa? Para sahabat. Thumma ladhina yalunahum, kemudian setelahnya itu tabi'in, thumma ladhina yalunahum, kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. Inilah generasi yang disebut dengan generasi emas. Mereka lah orang-orang yang mempraktikkan Islam dengan sesungguhnya. Ketika mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan, jaya mereka, kuat mereka, menang dunia dan akhirat mereka. Jangan lemah. Kaum muslimin itu tidak lemah. Ketika mereka berpegang teguh dengan agamanya, dunianya tidak lemah. Justru mereka orang-orang yang mampu menaklukkan sepertiga dunia. Mereka kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadikan ini rujukan kita. Kemudian jangan lupa pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Banyak di luar sana mengatakan Al-Quran dan Sunnah, tapi lihat rujukan. Lihat apakah para sahabat mengamalkan, apakah para sahabat memahami seperti itu atau tidak. Karena sumber keselamatan bagi kita semua. Di khutbah ini khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah seluruhnya agar terus belajar dan belajar. Pahami Al-Quran, pahami Sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah letak kejayaan kita. Jika kita berpegang teguh dengan ini, maka ketahuilah bahwasanya kejayaan membersamai kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أسرح أئمتنا ووفق ولاة أمورنا يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سبيلك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كم الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة